Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 dari kelas AK 4608 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pengukuran kinerja sektor publik organisasi nirlaba yayasan sosial, yakni Yayasan Panti Jompo Royal Marion. Sebelumnya, kami ingin berterima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah akuntansi sektor publik kami, Bapak R. Budi Hendaris, SE, MSI. Perkenalkan, saya Aulia Rahman sebagai moderator dengan anggota kelompok kami, yakni ada Farel Ardian Ramadeni, lalu ada Muhammad Raihan Rabani, Muhammad Ridho Alfandi Raihan, dan Yohan Fedro Magestra M. Hadi. Sebelumnya, saya akan menjelaskan sedikit apa itu pengukuran kinerja sektor publik. Pengukuran kinerja sektor publik ialah sebuah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non-finansial, melalui berbagai macam indikator atau aspek-aspek meliputi yang pertama ada yang namanya kelompok masukan atau input, yang kedua ada proses, yang ketiga ada output, yang keempat ada outcome, yang kelima ada benefit, dan yang keenam ada impact. Untuk pemaparan materi lebih lanjut akan disampaikan oleh teman kita Ridho Alfandi Raihan. Kepada Ridho, waktu dan tempatnya dipersilakan. Yang pertama yaitu input. Input adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dapat berjalan untuk menghasilkan keluaran. Ini adalah implementasi input dari PT Jompo Royal Marian. Yang pertama adalah data jumlah penghuni panti jompo dan tingkat kepuasan mereka. Yang kedua yaitu anggaran yang dialokasikan untuk panti jompo. Yang ketiga adalah data kualitas pelayanan dan pemeliharaan fasilitas di panti jompo. Yang keempat adalah menetapkan standar layanan dan kualitas hidup. Yang kelima adalah sumber daya manusia dan fasilitas perawatan. Aspek pengukuran kinerja kedua yaitu proses. Proses adalah ukuran kegiatan baik dari segi kecepatan, ketepatan, maupun tingkat akurasi pelaksanaan kegiatan tersebut. Ini adalah implementasi proses dari Panti Jompo Royal Marian. Yang pertama adalah pengumpulan dan evaluasi data penghuni Panti Jompo dan kualitas layanan. Yang kedua adalah pemantauan anggaran dan pendanaan. Yang ketiga adalah penyediaan perawatan medis, kebutuhan dasar dan kegiatan sosial bagi penduduk. Yang keempat adalah kolaborasi dengan institusi medis dan organisasi sosial. Pemaparan aspek ketiga akan disampaikan oleh Farel Almardiana ini. Tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk Emrido Alfandi. Di sini saya akan menjelaskan tentang aspek ketiga, yaitu output. Pada PT Royal Mirror ini, output itu sesuatu yang diharapkan langsung dapat dicapai dari suatu kegiatan, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud. Output pada PT Royal Marion terdapat satu, data tentang jumlah penghuni panti jompo dan tingkat kepuasan mereka. Kedua, ada evaluasi kualitas pelayanan dan kondisi fasilitas di panti jompo. Ketiga, penggunaan anggaran dan pendanaan yang transparan. Keempat, perawatan medis dan kegiatan sosial yang berkualitas untuk penghuni panti jompo. Dan yang terakhir, ada kolaborasi yang efektif dengan lembaga medis dan organisasi sosial. Kemudian pada aspek keempat, yaitu outcome, adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah yang mempunyai efek langsung. Pada perusahaan nirlaba Royal Marian ini, outcome itu meliputi meningkatnya kualitas hidup, kesejahteraan dan kepuasan penghuni panti jompo. Kedua, ada peningkatan partisipasi masyarakat dalam mendukung panti jompo. Ketiga, peningkatan kesadaran dan perhatian terhadap isu lansia di masyarakat. Kemudian yang keempat, ada peningkatan efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dan pendanaan. Kemudian yang kelima, ada meningkatnya citra dan reputasi sektor publik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
Untuk aspek yang kelima, maaf, akan dijelaskan oleh teman kita, yaitu Muhammad Rehan Rabani. Pada tempat dan waktu dipersilakan. Baik, teman-teman sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang benefit atau sesuatu yang terkait dengan tujuan akhir dari pelaksanaan kegiatan. Pertama, lansia mendapatkan perawatan medis yang teratur dan berkualitas. Kedua, lansia merasa dihargai dan terlibat dalam kegiatan sosial dan rekreasi yang bermanfaat. Selanjutnya, lansia tinggal di fasilitas yang nyaman dan aman. Yang terakhir, dukungan psikologis dan konseling tersedia bagi lansia yang membutuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perhatian terhadap lansia meningkat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudara Iwan. Saudara Iwan dipersilakan. Baik, terima kasih kepada rekan saya Rehan sudah memberikan waktu dan layarnya. Baik teman-teman, di sini tadi sebelumnya sudah dipaparkan oleh teman-teman saya mengenai implementasi aspek-aspek pengukuran kinerja pada sektor publik di Yayasan Sosial Pati Jompo Royal Marion. Kemudian saya akan menyampaikan aspek terakhir mengenai impact. Apa sih impact itu? Impact itu adalah segala sesuatu atau pengaruh yang ditimbulkan, baik itu berupa dampak positif ataupun dampak negatif. Nah, di organisasi nirlaba Yayasan Sosial Panti Jompo Royal Marion ini sendiri, impact dari benefit yang sudah dihasilkan pada Panti Jompo Royal Marion itu terdiri dari meningkatnya kesejahteraan dan kualitas hidup lansia di masyarakat, menjadi percontohan bagi yayasan sosial lainnya dalam memberikan perawatan dan pelayanan terbaik untuk lansia, meningkatnya kesadaran dan perhatian terhadap isu lansia di masyarakat secara luas. Kemudian yang terakhir adanya meningkatnya partisipasi masyarakat dalam mendukung dan berkontribusi terhadap perawatan dan kesejahteraan lansia. Nah, maka dari itu teman-teman, kenapa pengukuran kinerja sektor publik itu penting? Karena yang pertama, dari pengukuran kinerja sektor publik itu, kita dapat menilai kesuksesan suatu organisasi. Kemudian yang kedua, hasil dari kinerja sektor publik itu, pengukuran kinerja sektor publik itu sendiri dapat dijadikan acuan sebagai pemberian reward ataupun punishment terhadap input-input dalam suatu organisasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga, ada manfaat dari pengukuran kinerja itu adalah sebagai dasar untuk mendapatkan legitimasi dan dukungan publik. Kemudian yang terakhir adalah mengukur tingkat kepuasan pelanggan atau masyarakat yang menggunakan layanan dari organisasi nirlaba itu sendiri. Mungkin itu saja materi dari kelompok kami, teman-teman. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.